Lo bro, kalau dikritik bawaannya baperan nggak? Kalau diledek bawaannya ngambekan nggak? Kalau emang iya, mungkin bro, lo emang orang yang terlalu sensitif. Dan video ini merupakan video yang tepat buat lo tonton. So, stick around! Hai semua, jumpa kembali dengan gue Ama Alkatiri. Dan untuk kalian yang belum kenal gue adalah seorang blogger yang menulis artikel mengenai self-development. Dan video kali ini gue akan membahas 5 alasan kenapa seseorang baperan. Alasan yang pertama adalah berbicara negatif pada diri sendiri. Gue suka banget pernyataan dari David Taylor yang mengatakan, "Words matter and the words that matter most are the one you say to yourself." Apa yang kita ucapkan itu penting, dan ucapan yang paling penting adalah ucapan yang kita katakan pada diri kita sendiri. Kalau ada seseorang yang mengkritik lo atas kinerja lo yang buruk dan lo sakit hati sama ucapannya, pertanyaannya bro, yang membuat lo sakit hati itu karena ucapan seseorang atau ucapan yang lo katakan pada diri lo sendiri. Kadang kita menginterpretasikan secara berlebihan ketika orang mengkritik kita. Karena kritiknya, kita menganggap diri kita bodoh, tolol, ataupun dungu. Kebiasaan berbicara hal negatif pada diri kita menjadi alasan kenapa kita baperan. Dan kalau lo lihat lebih dalam, apakah yang kita ucapkan ke diri kita itu benar adanya? Ada salah satu teknik dalam psikologi yang dikenal dengan istilah cognitive restructuring. Maksudnya, lo menata ulang pikiran negatif menjadi lebih realistis. Kalau bos lo mengkritik lo karena lo telat ngumpulin deadline, dibanding lo ngomong ke diri lo kalau lo bodoh, tapi lo bisa membuatnya lebih realistis. Gua emang telat ngumpulin deadline karena gua lupa, bukan gua bodoh. Yang membuat kita baper, itu kadang kita melihat kritik orang lain sebagai sesuatu yang personal. Padahal mereka nggak mengkritik pada konteks personal, tapi mereka mengkritik kita sebagai pekerja, sebagai murid, atau sebagai anak. So, bila kalian ingin menghilangkan sifat baperan, mulai dari saat ini rubahlah ucapan negatif menjadi lebih realistis. Yang kedua adalah perfeksionis. Kalau lo melihat diri lo sebagai seseorang yang perfeksionis, pertanyaannya bro, kira-kira lo bakal baperan apa enggak sama komentar orang tentang diri lo? Kalau lo nganggep diri lo perfect, lo akan menaruh harapan lo setinggi ini. Dan kalau ada orang komentarin lo lebih rendah dibanding harapan lo, kemungkinan besar bro, lo bakal baperan karena orang lain melihat diri lo berbeda seperti apa yang lo lihat. Gue gak bilang lo gak boleh memandang diri lo sebagai orang yang pintar, keren, ataupun positif. Tapi kalau lo melihat diri lo dengan cara yang berlebihan, itu namanya gak realistis. Dan hanya akan membuat diri lo khawatir tentang komentar orang terhadap diri lo. Dan ternyata penelitian juga menegaskan bro bahwa kesehatan mental kita itu berhubungan dengan sifat perfeksionis. Semakin kita menganggap diri kita perfect, maka kita juga akan semakin khawatir terhadap apa yang orang lain pikirkan tentang diri kita. Gue mau terlihat keren, pintar, dan kaya di depan orang lain, tapi kalau orang lain mengucapkan perkataan yang gak sesuai dengan apa yang gue harapkan, ya kemungkinan gue akan baperan. So, bila kalian ingin menghilangkan sifat baperan dari hidup kalian, mulai dari saat ini hilangkan sifat perfeksionis di hidup kalian. Yang ketiga adalah terlalu mendengar pendapat orang. Kalau pendapat orang lain itu lo anggap lebih penting dibanding pendapat diri lo sendiri, ya wajar bro kalau lo baperan. Karena nggak semua orang ngasih komentar positif tentang diri lo. Gue gak bilang pendapat semua orang itu gak perlu lo denger. Tapi yang gue maksud, jangan melihat diri lo berdasarkan dari pendapat orang lain tentang diri lo. Coba bro, lo bayangin. Setiap hari lo bangun pagi, kerja, cari nafkah buat keluarga lo. Terus tiba-tiba ada orang yang bilang kalau diri lo males, gak bertanggung jawab, diri lo itu layaknya benalu buat keluarga lo. Nah, kalau pendapat orang begini lo denger, dibanding sama kenyataannya, ya lo bakal baperan atau bisa-bisa lo jadi marah. Ini yang gue maksud, kenapa enggak semua pendapat orang itu harus didengar. Karena enggak semuanya pendapatnya positif dan benar. Yang tahu tentang diri lo, ya lo sendiri bro pada akhirnya. Dan yang pantas untuk memutuskan mana opini yang harus lo dengar dan mana opini yang enggak perlu lo dengar, ya diri lo. Dan ketika lo mampu membedakan komentar orang yang membangun dan komentar orang yang enggak benar, lo akan lebih realistis dalam berpikir dan bertindak. Yang keempat adalah tidak memiliki komunikasi yang asertif.
Komunikasi yang asertif itu apa sih? Komunikasi yang asertif itu adalah ekspresi yang jujur terhadap apa yang kita ingin dan apa yang nggak kita inginkan. Kalau gue nggak berani menyampaikan apa yang sebenarnya gue ingin ke diri lo, ya kemungkinan besar gue hanya akan memenuhi keinginan lo aja. Dan pertanyaannya, apakah salah gue meminta hal yang sebenarnya gue inginkan? Ya enggak lah. Kalau gue memenuhi keinginan dan kebutuhan orang lain, sebenarnya gue lagi ngasih tahu ke diri gue sendiri kalau hal yang gue inginkan dan butuhkan itu nggak penting. Dan wajar kalau komentar orang pada akhirnya ngebuat diri gue jadi baper. Kalau lo bro nggak berani meminta apa yang lo inginkan dan nggak berani menolak atas hal yang sebenarnya lo nggak suka, ya wajar kalau lo akan menganggap harapan orang lain lebih penting dibanding diri lo sendiri. Meminta hal yang lo ingin ke orang lain itu nggak nunjukin kalau lo egois, tapi itu nunjukin kalau lo punya pendirian, lo tahu mana hal yang harus lo minta dan mana hal yang harus lo beri. Dengan kata lain, lo punya standar ngejalanin hidup dan orang lain akan lebih segan sama lo ketika lo sendiri punya respect sama diri lo. Yang kelima adalah berhenti bermain dengan orang yang negatif. Kalau lo udah merubah semuanya, tapi lo masih merasa baperan, mungkin jawabannya ada pada lingkungan pertemanan lo yang negatif. Negatif yang gue maksud, itu temen lo yang masih suka ngejudge lo, suka mengolok-ngolok diri lo, melihat diri lo layaknya orang yang sama seperti dulu kala. Gue ngerti, nggak mudah meninggalkan seseorang yang lama berada di hidup lo. Tapi bro, kalau lo ingin gak baperan, ya lo butuh untuk menghilangkan hal-hal yang dapat men-trigger baperan lo itu muncul kembali. Dan biasanya hal tersebut ada pada lingkungan pertemanan kita sendiri. Kalau lo bermain sama orang yang gak pernah menghargai diri lo, pertanyaannya, apakah lo yakin lo bisa melihat diri lo sendiri berharga? Ada salah satu pernyataan yang mengatakan kalau pertemanan kita itu mempengaruhi pola pikir kita yang akan berdampak pada kesuksesan kita dalam segala aspek, dari kekayaan, kesehatan, maupun kebahagiaan. Dengan kata lain, lo bergaul dengan orang yang negatif, itu akan membuat diri lo nggak bahagia, kesehatan lo akan terganggu, dan faktor masa depan lo menjadi taruhannya. So, kalau lo bro masih ngerasa baperan setelah lo implementasi teknik-teknik yang udah gue sharing, mungkin lo harus melihat lingkungan pertemanan lo karena bisa jadi mereka adalah penyebabnya. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton video gue kali ini, dan jika kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like, subscribe, share, dan juga komen. Semoga 5 tips ini dapat membantu kalian menghilangkan sifat baperan dalam hidup kalian. So, thank you once again. Gua Amal Katiri and I'll see you next time.